Baik, teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat malam kepada teman-teman semuanya dalam kegiatan. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Kami ucapkan selamat datang dalam acara mini bootcamp. Kali ini kita akan bahas terkait dengan pembelajaran mendalam, yang mana pembelajaran mendalam itu adalah apa namanya, satu metode ataupun pendekatan yang emang dicetuskan oleh pemerintah. Nah, kali ini teman-teman semuanya, kita disponsori oleh PAUD.net. Jadi kami ingin apa namanya, mempromosikan. Jadi kita ada satu platform ataupun salah satu komunitas yang kita sebut dengan PAUD.net, yang mana PAUD.net itu adalah wadah kita untuk apa namanya, bisa bersama-sama gitu ya, untuk menggali ilmu, ya sharing bersama seperti itu. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Nita Priyanti, MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Chandra dan teman-teman sekalian. Selamat malam juga. Ini beliau sangat luar biasa. Ini beliau baru mendarat ya dari Surabaya. Jadi alhamdulillah dengan kepadatan waktunya beliau bisa menyempatkan untuk berbagi kepada kita semuanya dalam kegiatan malam hari ini seperti itu. Oke, baik teman-teman. Eh, Malam ini kita akan bahas terkait dengan pembelajaran mendalam seperti itu, yang mana yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Nita Priyanti, MPD, selaku narasumber nasional pembelajaran mendalam, serta beliau juga yang melatih gitu ya, yang melatih para apa namanya, narasumber-narasumber ataupun pelatih-pelatih untuk pembelajaran mendalam seperti itu. Nah, oke, Ibu, apakah sudah siap? Ya, siap Pak Chandra. Kita persilakan kepada Ibu Dr. Nita Priyanti untuk sharing kepada kita semuanya dalam materinya, itu adalah PM, ya, pelajaran mendalam ataupun deep learning, yang mana dari sekian banyak modul gitu ya, tapi kita ambil intisarinya yang akan disampaikan oleh beliau. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Pak Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apakah suara saya, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik, teman-teman? Terdengar, Bun. Mantap. Ya, Bun. Ya. Benar, Bu. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Alhamdulillah ya, malam hari ini terima kasih undangannya dari platform PAUD.net ya, PAUD.net mengundang kita sharing bersama ya, difasilitasi oleh PAUD.net ini untuk sharing bersama terkait dengan pembelajaran mendalam. Seperti apa yang disampaikan tadi Pak Chandra gitu ya, hari ini saya baru mendarat dari bandara gitu ya, terkait dengan memberi pelatihan kepada para pelatih-pelatih untuk yang akan pelatih-pelatih dari Kementerian Pendidikan ya, Kemendikbudristek, untuk melatih para guru di seluruh provinsi. Nah, ini pelatihan yang kedua yang dikhususkan bagi mitra dari Dikdasmen. Nah, alhamdulillah hari ini juga kita akan sharing bersama teman yang luar biasa ini ya, terkait dengan bagaimana sih implementasi dari pembelajaran mendalam. Nah, teman sekalian, pembelajaran mendalam itu bukanlah sebuah kurikulum yang baru gitu ya, tapi pendekatan-pendekatan yang eh, pendekatan-pendekatan yang membuat guru itu lebih aware pada murid-muridnya gitu ya, terkait bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana pembelajaran bisa lebih bermakna dan bukan hanya sekedar kulit yang dipelajari oleh anak-anak. Nah, karena itu
Malam hari ini kita akan sharing bersama terkait dengan apa itu pembelajaran, apa, mengapa, dan bagaimana pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, dalam diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, yang pertama kali dibahas gitu ya, adalah satu modul yang namanya growth mindset. Nah, karena itu hari ini kita akan mendiskusikan di awal ini adalah terkait dengan bagaimana itu growth mindset. Tapi tentunya kita juga harus tahu why-nya, apa-nya. Kenapa sih kita perlu berubah? Kenapa sih kita perlu ada perubahan di dalam pemikiran kita mungkin sebagai pengelola pendidikan, sebagai guru, dan juga sebagai apa namanya kepala sekolah ya. Nanti bisa menjadi bagian dari kita belajar bersama. Teman-teman sekalian, saat ini dunia kita telah mengalami transformasi digital yang sangat luar biasa masuk dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan kita itu tidak pernah terbayangkan 20 tahun yang lalu tidak pernah terbayangkan bahwa digitalisasi itu akan begitu dahsyat cepat sampai pada hari ini gitu ya. Nah, karena itu kita perlu mempersiapkan itu semua. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa forum akan diprediksi bahwa pekerjaan saat ini ada anak-anak kita sedang sekolah itu akan bekerja pada pekerjaan yang ada sudah nggak ada, tetapi akan ada pekerjaan-pekerjaan baru juga yang dulu tidak ada, tetapi menjadi pekerjaan. Tentu ini menjadi PR kita semuanya. Apa sih yang perlu kita persiapkan untuk anak-anak kita bisa beradaptasi dengan kehidupan? Nah, kemampuan yang perlu kita bangun seperti yang sudah pahami adalah kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Nah, kemampuan ini yang masih banyak PAUD kita ini belum menyentuh. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang berfokus pada kemampuan anak secara akademik, seperti membaca, menulis, berhitung, tanpa memberikan ruang bagi anak untuk bisa melakukan kemampuan komunikasi terbangun, kolaborasi, kreativitas, dan kreativitas. Tentu ini akan menjadi masalah besar kita beberapa tahun yang akan datang ya, 20 tahun yang akan datang ketika anak-anak kita ini menjadi anak. Nah, karena itu teman-teman, sebuah kalimat indah dari sertifikasi Polri mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka akan hidup di zaman kita. Ya, juga dengan kalimat indah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa, sebuah pesan yang menampar kita semua bahwa hendaklah kita takut kepada Allah orang-orang yang seandainya mendengarkan doa mereka akan mengkhawatirkan terhadap kesejahteraan. Nah, tentu ini menjadi bagian kita bagi teman-teman kita yang beragama Muslim. Ini adalah sebuah pesan yang harus kita ucapkan bersama-sama. Nah, tadi yang seperti yang saya sampaikan sekalian bahwa kita ini mengawali diskusi kita dengan pola pikir. Kita awali ini dengan membuka pola pikir. Pola pikir itu apa sih? Pola pikir itu adalah bagaimana pemikiran pola pikir itu mendikte ya. Pola pikir itu mendikte tindakan dan dilakukan serta menentukan hasil yang tindakan ini pola pikir ini akan menentukan tindakan. Jadi tindakan itu hasilnya seperti apa? Berdasarkan pola pikir kita. Kalau pola pikir kita adalah kita tidak mampu, kita tidak bisa, itu susah, maka tindakan kita juga akan mengarah ke arah seperti itu. Dan hasilnya pun akan sama. Nah, ini teman-teman sekalian. Kenapa pola pikir itu sangat penting menjadi sebuah alat kita untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan. Ya, karena orang itu punya keyakinan yang berbeda. Kenapa bisa ada orang punya keyakinan yang berbeda? Ada yang orang meyakini bahwa kecerdasan itu adalah keterampilan yang bisa dikembangkan sehingga dia bisa belajar dengan berbagai masalah atau berbagai sudut pandang gitu ya, menganggap bahwa sebuah masalah itu bisa dengan mudah diselesaikan. Tapi ada orang yang tidak menerima tantangan, dia tidak mau, tidak bisa, semua sebut bilang tidak bisa. Nah, ini juga akan menjadikan sebuah masalah.
ada sebuah pemikiran namanya fixed mindset dan growth mindset. Apa itu fixed mindset? Fixed mindset adalah orang-orang yang pemikirannya itu mengatakan bahwa bersifat tidak tetap, dia itu bisa berubah ya, tidak bisa berubah. Jadi kalau dia itu sudah tidak bisa ya sudah gitu. Tapi kalau orang-orang yang memiliki kemampuan growth mindset, ya, dia itu bisa menganggap bahwa segala sesuatu itu bisa dipelajari. Jadi nggak ada yang susah, semua bisa dipelajari. Kita ingin membangun anak-anak kita, membentuk anak-anak kita yang memiliki pola berpikir bertemu, yang growth mindset, di mana dia itu akan mencari sebuah apa namanya, mencari sebuah masalah, mencari sebuah solusi dari sebuah permasalahan yang muncul dari semuanya, dari permasalahan apa. Ini orang yang berpikir tetap. Ketika orang yang berpikir tetap itu, ketika dia ditantang, dia akan berpikir ngapain sih. Tapi orang yang berpikir growth mindset, dia akan memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan growth mindset, berpikirnya adalah berpikir tumbuh. Dan dia itu ketika mendapatkan sebuah tekanan, dia itu akan bilang ketidaknyamanan dia. Tapi kalau dia itu yang berpikirannya fixed mindset, ketika dia mendapatkan tekanan, mendapatkan ya. Kemudian ini yang apa namanya, orang-orang yang berpikir fixed mindset, ketika dia ada sebuah effort, dia menganggap bahwa wah ini adalah orang yang berpikir growth mindset. Tapi orang yang berpikir fixed mindset itu dia akan berpikir bahwa mubazir melakukan apa. Nah, sekalian, kemudian ketika kita orang berpikir fixed mindset, ketika dia dikritik, menganggap bahwa ini adalah serangan. Tapi orang-orang yang berpikir growth mindset, sebuah kritikan adalah menjadi informasi dia untuk baik. Ya. Nah, kemudian orang-orang yang fixed mindset itu akan mengatakan ketika dia itu melihat orang lain sukses akan menjadi sebuah inspirasi. Tapi kalau yang fixed mindset, yang growth mindset akan menjadi inspirasi. Tapi orang yang fixed mindset, orang-orang melihat orang lain sukses itu akan menganggap bahwa itu adalah ancaman. Nah, inilah yang harus kita ubah pola pikir kita. Apakah bisa orang yang sudah menjadi fixed mindset menjadi growth mindset? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara menyadari bahwa kita itu punya pilihan. Ya, kita punya pilihan. Kita bisa melakukan yang kita mau sesuai dengan pilihan kita. Ya, jadi berubah dari cara berpikir kita yang fixed mindset berubah ke growth mindset dengan cara apa? Ada suara fixed mindset itu ada suara-suara yang menimbulkan kekhawatiran bila menghadapi tantangan dan khawatir pasti nggak bisa ini buat kita, itu adalah orang yang fixed mindset. Tapi orang yang growth mindset dia orang yang optimis dalam menghadapi tantangan lalu lakukan suara-suara perilaku yang atau tindakan yang growth mindset. Oh ya Pak Chandra, sepertinya kalau misalnya kita satu hari gitu ya, satu hari melakukan diskusi ini, sepertinya kurang Pak Chandra. Karena Oke. apa? Karena ada satu materi yang penting yaitu tentang asesmen. Ya, ada satu materi penting asesmen, perencanaan dan kolaborasi inquiry yang sepertinya harus kita diskusikan 2 malam. Tuh ya, jadi malam ini kita membuka wawasan teman-teman dulu tentang apa itu growth mindset, apa itu pembelajaran mendalam sampai konsepnya hingga ininya. Besok kita menyusun RPP dan juga asesmennya, asesmen RPP dan kolaborasi inquiry. Itu Oke, ya. siap. Siap, Bu. Oke, berarti teman-teman kita ada tambahan satu ekstra satu malam gitu ya. Kita akan bahas terkait dengan asesmen dan bagaimana menyusun RPP-nya seperti itu ya. Oke, baik Bu. Supaya Oh ya, tuntas ya Bu. Pak, mumpung ini Ya, sedikit, maksudnya orangnya nggak suaranya banyak. agak noise ya Bu ya. Ibu kalau misalnya di sekitarnya ada apa namanya ada headset gitu ya mungkin Ini Ibu udah menggunakan headset Ibu ya atau bagaimana ya? cek noise ya Pak. Eh, coba lagi. Cek. Ya, kalau misalnya dekat dengan apa namanya Cek, dengan mic. cek, Nah, kalau cek. itu ada oke Aman oke. ini. Ini Aman aman. itu, Bu. Oh, Aman. oke. Oke. Aman ya teman-teman ya. Oke.
Baik, kalau ada suara-suara yang kurang nyaman, tolong teman-teman apa menyampaikan lewat chat ya, sehingga Bu Nita tahu. Oke, silakan Bu, lanjutkan Bu. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, kita eh, langsung masuk ke apa itu pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam itu apa sih teman-teman? Mungkin teman-teman sudah selama ini mendengarkan gitu ya, mendengarkan informasi melalui YouTube, melalui sosialisasi yang mungkin pernah teman-teman dengar tentang apa itu pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam itu apa sih? Pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan. Dengan apa? Dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Melalui apa? Olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Jadi anak-anak itu dia bisa belajar dengan baik, ya, akan mendapatkan sebuah pengetahuan sikap dan mendapatkan pengetahuan sikap dan keterampilan dengan baik ketika apa? Ketika dia itu dimuliakan, dia memuliakan gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara berkesadaran, bermakna dan prinsip yang kita terapkan dalam proses pembelajaran. Kemudian dia akan belajar dengan baik ketika apa? Ketika dia diolah pikirnya, kemampuan kognitifnya, kemampuan berpikir kritisnya diolah. Olah hati. Ya, olah hati itu apa? Rasa empatinya dibangun supaya bisa menjadi seorang manusia yang utuh, manusia yang bisa berinteraksi dengan sosial dengan baik, bisa berinteraksi dengan masyarakat dengan baik, dengan sehat, gitu ya. Gak ada dendam, dengki, benci, saling menghujat itu tidak ada. Jadi damai, kedamaian di hatinya. Jadi anak-anak yang memiliki kemampuan seperti itu. Kemudian olah rasa. Apa itu olah rasa? Olah rasa yaitu kemampuan anak kita itu ingin dibangun melalui dia itu juga punya keindahan, ya dia mau seni dan sebagainya. Kemudian olahraga. Olahraga itu apa? Olahraga dengan cara kinestetik. Itu baru akan menjadi manusia yang utuh, yang dia itu tidak hanya pintar secara akal, tapi dia juga punya hati yang baik di masyarakat. Dia kemudian bisa punya empati, punya seni yang baik, gitu ya, mencintai seni dengan baik dan punya si jiwa yang sehat. Sehat di sini adalah sehat secara jasmani dan rohani. Jadi kalau dia fisiknya sehat tapi mentalnya nggak sehat, dia juga belum dikatakan sebuah kesehatan. Ya, nah untuk apa sih itu semuanya? Dilakukan untuk apa? Dilakukan itu untuk mewujudkan 8 dimensi profil. Kalau teman-teman yang selama ini dalam kurikulum Merdeka mengenal adanya 6 dimensi profil lulusan, kalau sekarang ini di pembelajaran dalam dapatkan 2 tambahan yang namanya dimensi profil lulusan. Apa tambahannya? Tambahannya adalah kesehatan dan komunikasi. Kenapa kesehatan masuk dalam uh, ending atau tujuan dari pembelajaran ini? Karena ini masuk ke dalam tujuan pembelajaran nasional. Nah, kalau kita lihat nih tujuan pembelajaran nasional kita itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah dia bertanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakat. Nah, tentu untuk bisa menciptakan manusia Indonesia yang seperti ini melalui tadi ya olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga yang eh, yang kuat pada anak-anak untuk bisa mewujudkan itu. Nah, 8 dimensi profil lulusan itu eh, sama ya kemarin ya keimanan, ketakwaan, kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, kreativitas, bernalar kritis, kolaborasi, kemandirian, itu adalah dia 8 dimensi profil lulusan. Nah, teman-teman sekalian, yang teman-teman lihat di layar, nah, itu adalah konsep besar dari apa itu pembelajaran. Konsep besar pembelajaran mendalam itu adalah seperti yang teman-teman lihat di layar. Itu ada prinsip pembelajaran. Jadi untuk bisa mewujudkan anak Indonesia yang punya kemampuan yang tadi disampaikan ya, yang 8 dimensi program lulusan itu, maka perlu pembelajaran yang apa? Perlu pembelajaran yang sadar apa yang dia pelajari.
Dia perlu bermakna. Apa bermaknanya? Bahwa pembelajaran yang dia pelajari itu harus kontekstual. Kemudian menggembirakan. Nah, menggembirakan itu seperti apa sih? Banyak kesalahan-kesalahan konsep yang terjadi di masyarakat yang namanya menggembirakan itu ya tepuk-tepuk, biar happy-happy, senang-senang, SPP. Padahal bukan seperti itu. Menggembirakan dalam pembelajaran di dalam itu nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, konsep berikutnya adalah adanya pengalaman belajar. Untuk bisa mewujudkan anak-anak yang memiliki seperti 8 dimensi profil insan itu, maka pembelajarannya juga harus mendalam. Yang seperti apa pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam itu melalui pengalaman belajar di sekolah. Dengan cara apa? Memahami apa yang dia pelajari, dia mengaplikasikan apa yang dia pelajari, kemudian bisa merefleksi dirinya. Apa yang harus dia perbaiki ke depannya supaya apa? Proses pembelajaran itu bisa menjadi pembelajaran sepanjang nggak cuman anak-anak duduk diam school without learning gitu ya karena anak duduk di belakang meja nulis dia sekolah tapi dia nggak tahu dia itu sekolah itu mempelajari itu untuk apa. Nah, school without learning itu jangan sampai terjadi pada anak-anak karena apa tidak akan tercapai dimensi profesionalisme, tidak akan tercapai tujuan pendidikan asli ya. Nah, di dalam konsep besar dari pembelajaran mendalam ini juga ada kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini apa sih sebagai panduan untuk kita mendesain pembelajaran? Nah, seperti apa kerangka pembelajaran itu? Kerangka pembelajaran itu ada praktek pedagogis, ada kemitraan pembelajaran, ada lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan. Nah, ini yang mungkin harus teman-teman lihat dan perhatikan dari sekarang, karena ini juga nanti eh, apa namanya poin-poin yang ada di sini akan masuk ke dalam RPP, ya, tujuan pendidikan nasional. Ya, kewargaan teman-teman pasti sudah tahu ya, cinta kepada tanah air, dan harmoni antar bangsa dan konteks kebinekaan global, ini sudah hal yang biasa yang mungkin kita sering teman-teman dengar. Nah, prinsip pembelajaran ini yang ingin kita bongkar satu persatu terkait dengan prinsip pembelajaran mendalam. Banyak orang yang berpikir bahwa prinsip pembelajaran mendalam ini eh, ketika dia belajar, dia berkesadaran, gitu ya. Bukan seperti itu sebenarnya. Yang namanya prinsip kesadaran itu apa sih? Prinsip kesadaran itu adalah kenyamanan peserta didik dalam belajar. Jadi ketika dia nyaman, ya, dia nyaman dalam kondisi lingkungan yang dihormati, dihargai, dia nyaman dia belajar, maka dia akan menjadikan anak itu memiliki kesadaran dalam dia belajar. Kemudian berkesadaran itu apa lagi? Dia fokus, konsentrasi dan perhatian. Contohnya apa? Kita mungkin sedikit sharing ya. Kemarin tuh kita baru pulang dari Shanghai mengikuti kegiatan PCERA. PCERA itu Pacific Early Childhood Education. Konferensi PAUD tingkat Asia Pasifik. Nah, di sana Bu Rita itu berkunjung ke beberapa sekolah PAUD di sana, TK-TK di sana. Apa yang kita lihat di sini? Anak-anak itu sangat fokus dengan apa yang dia lakukan. Dia sangat fokus dengan apa yang dia apa namanya yang dia kerjakan sehingga nggak peduli dengan eh, orang-orang asing yang ada di sekitar dia itu satu ruangan itu bisa 20, 10, ada yang 10, ada yang 20 orang. Mereka nggak peduli. Karena apa? Karena mereka fokus apa yang dia kerjakan dan dia menyadari apa yang sedang dia buat. Dia nggak peduli dengan lingkungan kanan kirinya ya, karena dia fokus dengan apa yang dia kerjakan. Nah, kemudian yang namanya berkesadaran itu apa sih? Berkesadaran itu adalah eh, sadar terhadap proses berpikirnya. Bahwa dia sadar bahwa misalnya dia menggunakan berbagai alat, media, dia menggunakan berbagai cara untuk dia menyelesaikan masalahnya. Misalnya dia mau membuat mobil-mobilan, kemudian mobil-mobilannya itu nggak bisa dia pakai apa, sampai terjadi bisa jalan, misalnya gitu ya. Nah, itu dia sadar proses berpikir itu. Dia apa sih yang namanya kesadaran? Berkesadaran itu adalah kesempatan peserta didik untuk menentukan kenapa saya membuat itu. Ya, yaitu peserta didik eh, menentukan pilihannya saya mau bilang mobil misalnya. Dan dia tahu kenapa dia mau buat mobil. Why-nya dia tahu. Misalnya dia adalah tentang eh,
temanya adalah tentang banjir misalnya. Dia membuat bak sampah. Itu bukan karena dia itu dia tuh mau membuat karena ikutan itu, tapi karena dia sadar kenapa dia harus membuat bak sampah. Ya, nah dia terus memiliki alasan kenapa dia melakukan itu. Nah, kemudian yang namanya berkesadaran juga adanya keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan semangat belajarnya. Kemudian terbuka terhadap perspektif baru, kemudian keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Ini sebetulnya Bunita itu mau memutarkan video dulu sih sebelumnya sebelum masuk ke sini. Ya, Bunita izin boleh nggak kita memutarkan video sehingga nanti teman-teman bisa melihat yang namanya berkesadaran itu akan terlihat dari video yang akan diputar gitu ya. Oke, sebentar. Silakan Bu. Kelihatan nggak? Belum. Belajar bagaimana FPP-nya, bagaimana asesmennya gitu ya, supaya tuntas. Mumpung ini hanya 30 orang kan nggak terlalu ini ya, maksudnya bisa banyak tanya jawab dan diskusi lebih dalam. Oke, videonya belum terlihat Ibu. Izin. Nah, atau Pak Chandra bisa minta tolong di itu Pak Chandra bisa tolong diputarkan. Oh udah. Oke. Halo, Pak Chan. Ya Ibu, videonya yang mana ya Bu ya? Halo, Pak Chandra. Pak Chan, suara saya masih terdengar Pak Chan? Oke, terdengar Bu, hanya saja suaranya agak noise sedikit. Kenapa ya? Oke, kita siap menunggu nih Bu untuk videonya. Cara masuk dulu. Nah, Saat berjalan di atas batu yang licin, melatih. Sekolah kami terletak di kaki Gunung Gede Pangrango yang dikelilingi oleh alam yang asri dan udara yang sejuk. Teman-teman, Air menjadi sumber belajar yang paling dekat bagi anak-anak kami. sungai, batu. Di hari pertama, kami mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan eksplorasi air di sungai. Pasir, ternyata di dalam sungai ada pasir. Anak belajar keseimbangan saat berjalan di atas batu yang licin, melatih motorik kasar saat memanjat, dan mengasah rasa ingin tahunya saat mengamati serangga dan aliran air. Dapat apa? Berselaput. Setelah bermain air di sungai, mereka penasaran dari mana sebetulnya air sungai itu berasal. Satu persatu anak mulai menyebutkan sumber-sumber air. Sebagai pemantik kami bertanya, ada yang tahu sumber air lainnya? Air karena hujan.
Oh, karena ada hujan. Kok bisa Diskusi terjadi sederhana hujan? ini Udah membuka tahu nggak? pintu bagi pemahaman anak yang lebih luas. Dari Anak-anak mulai menghubungkan apa pengalaman terjadi mereka hujan, dengan pengetahuan yang baru, bahwa hujan adalah bagian penting dari siklus air. dari sungai sama dari laut terus menguap lalu ke awan, terus lalu nanti menjadi awan. kalau airnya udah banyak nanti hujan. Terus jadi turun hujan. Oh, Akai udah tahu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengenal air lebih dekat. Gimana ya rasanya kalau kita pegang secara langsung air ini? Oke, boleh coba kalian pegang nih kayak Umi gini. Gimana rasanya? Dingin, terus segar. Ada suaranya. Coba kalau ada suaranya. Berikut kegiatan mengenal konsep mengambang dan tenggelam. Dan pada kegiatan inti, anak melakukan percobaan air meresap, mengenal volume air, dan memindahkan air. Cepat banget meresapnya. Pada kegiatan ini, anak mengenal konsep ukuran dan volume. Anak belajar konsep awal matematika, seperti lebih banyak, lebih sedikit, penuh, kosong, dan yang lainnya. Hari berikutnya, anak-anak kembali dengan rasa ingin tahu yang masih tinggi. Kali ini, guru mengajak mereka memahami lebih dalam tentang siklus air. Maka terjadilah namanya evaporasi. Evaporasi itu adalah proses perubahan wujud dari cair. Dengan alat peraga sederhana, anak-anak diajak membayangkan perjalanan air menguap dari laut, membentuk awan, lalu turun sebagai hujan. Untuk menguatkan pemahaman, mereka melakukan eksperimen air hujan menggunakan bahan sederhana, air panas, dan es batu. Ada penguapan. Terus apa lagi? Masih terinspirasi dari kegiatan di sungai kemarin, guru mengajak anak-anak membuat perahu dari barang bekas. Dengan tangan yang sibuk dan mata berbinar, anak-anak belajar ilmu sains, kreativitas, dan kerjasama semua dalam kegiatan penuh makna. Mereka menguji mana yang bisa mengapung dan mana yang tenggelam. Tunggu yang lama. Oke, ditunggu ya. Apa yang terjadi sama perahunya Tama? Apa? Tenggelam, walaupun dia terbuat dari plastik, dia bisa mengapung. Kenapa punya Tama bisa tenggelam? Karena ada apa? Ada apa, Hamas? Ada lubang. Di mana lubangnya? Oh, itunya tidak tertutup ya. Oke. Oh, sama di bawahnya juga ada lubang ternyata. Coba lihat. Petualangan air di hari berikutnya. Anak-anak kami ajak untuk menjadi seorang insinyur cilik. Tantangan kali ini adalah membuat filter air dan kincir air sederhana. Dengan bimbingan guru, mereka melihat video cara pembuatannya. Lalu, mereka Halo? Oke. Teman-teman, apakah suara saya terdengar? Oke, ini Bu Nita ini ya, apa namanya? Sepertinya keluar atau bagaimana ya? Oke. Ya, kita coba ya komunikasi dengan Bu Dr. Nita. Tapi videonya kita putarkan kembali gitu ya teman-teman semuanya. Oke, ini ya. Saya coba share screen kembali terkait videonya. Tadi kan videonya itu adalah bicara terkait dengan apa namanya, bagaimana air ya. Oke, sebentar. Kaki Gunung Gede Pangrango yang dikelilingi oleh alam yang asri dan udara yang sejuk. Teman-teman. Air menjadi sumber belajar
Dengan alat peraga sederhana, anak-anak diajak membayangkan perjalanan air menguap dari laut, membentuk awan, lalu turun sebagai hujan. Untuk menguatkan pemahaman, mereka melakukan eksperimen air hujan menggunakan bahan sederhana, air panas, dan es batu. Ada penguapan, terus apa lagi? Masih terinspirasi dari kegiatan di sungai kemarin, guru mengajak anak-anak membuat perahu dari barang bekas. Dengan tangan yang sibuk dan mata berbinar, anak-anak belajar ilmu sains, kreativitas, dan kerjasama semua dalam kegiatan penuh makna. Mereka menguji mana yang bisa mengapung dan mana yang tenggelam. Tunggu yang lama. Tunggu ya, apa yang terjadi sama perahunya Tama? Apa? Tenggelam walaupun dia terbuat dari plastik, dia bisa mengapung. Kenapa punya Tama bisa tenggelam? Karena ada apa? Ada apa, Hamas? Ada lubang. Di mana lubangnya? Oh, itunya tidak tertutup ya. Oke. Oh, sama di bawahnya juga ada lubang ternyata. Coba lihat. Petualangan air di hari berikutnya. Anak-anak kami ajak untuk menjadi seorang insinyur cilik. Tantangan kali ini adalah membuat filter air dan kincir air sederhana. Dengan bimbingan guru, mereka melihat video cara pembuatannya. Lalu, mereka merancang dan menyusun bahan apa saja yang diperlukan. Kemudian, mereka memulai untuk membuat proyek secara berkelompok. Penilaian dilakukan secara formatif, melalui observasi terhadap berbagai aspek perkembangan anak. Kami mengamati keterlibatan anak dalam kemampuan mengamati, kreativitas, dan kemampuan sosialnya yang berhasil berkembang sesuai harapan hingga berkembang sangat baik, yang kami tuang pada jurnal harian dan asesmen penilaian. Halo teman-teman, kami dari kelompok pembuat kincir air. Kincir air sederhana kami dibuat dari barang bekas seperti botol plastik, stik kain, dan tutup botol. Mari kita coba kincir air yang kami buat. Ayo kita lihat apa yang terjadi ya teman-teman. Meski hasil proyek yang belum sesuai harapan, anak-anak belajar untuk bekerja sama, menyelesaikan masalah, dan berpikir kreatif. Oke Bu, apakah sudah bisa join lagi? Ya, saya bisa join, tapi kebetulan ternyata charger laptop saya ketinggalan di Surabaya. Jadi ini begitu mendarat di di bandara ini nggak ada ininya nih Pak Chan nih. Oke, siap. Oke, saya coba share screen dari sini, Bu ya. Tapi suara Ibu masih agak noise, Bu ya. Bisa nggak mic-nya itu agak ya. Masih noise. Oke, sekarang sudah enggak ya. Saya coba untuk lanjutkan share screen-nya. Oke. Kaki Gunung Gede Pangrango, yang dikelilingi oleh alam yang asri. Sebentar ya. Kita coba untuk share screen. Sampai mana tadi? Ya, sampai berkesadaran ya. Kaki Gunung Gede Pangrango, yang dikelilingi oleh alam yang asri dan udara yang sejuk. Air menjadi sumber belajar yang paling dekat bagi. Bentar, Bu. Oke, silahkan Bu untuk dipresentasikan. Baik. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat tadi gitu ya dari tayangan video ya, itu video tersebut adalah video yang mendapatkan penghargaan ya dari Kementerian Pendidikan terkait dengan proses belajar pada anak usia dini di ilmuwan cilik, kebetulan kita salah satu jurinya. Nah, itu teman-teman di prinsip kesadaran ini kita lihat bagaimana peserta didik begitu nyaman, tidak ada tekanan, mereka itu bereksplorasi dengan yang mereka sukai gitu ya, kemudian dekat dengan anak gitu ya. Nah, itu adanya apa? Adanya kenyamanan mereka itu peserta didik dalam belajar.
dia juga konsentrasi. Kenapa bisa konsentrasi? Gitu ya, dia bisa membuat sesuatu yang dia inginkan tadi itu. Mereka itu bikin perahu, bikin apa itu sangat mereka itu sangat apa namanya? Sangat happy dan bisa bisa fokus gitu ya, bisa fokus serius gitu. Nah, kemudian dia juga anak-anak memiliki kesadaran terhadap proses berpikirnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Nah, terus kemudian kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan. Dia itu mau memilih, dia mau memilih membuat yang mana gitu. Ada pilihan tadi, ada yang membuat kincir air, ada yang membuat ada yang membuat penyaringan, saringan aja ya. Gitu. Itu adalah pilihan mereka bisa memilih. Dan mereka sadar kenapa mereka memilih itu. Nah, kemudian tadi ya keterbukaan terhadap perspektif baru. Yang perspektif baru itu yang seperti apa? Yang tadinya anak hanya mengenal air, kemudian dia juga mengenal ternyata air itu ada penyerapan. Air itu bisa ada evaporasi di sana gitu, ada belajar tentang evaporasi. Nah, itu adalah perspektif baru buat mereka. Nah, itulah pembelajaran yang benar itu yang seperti itu. Karena apa? Karena pada saat mereka itu membangun pengetahuannya, sinap-sinap mereka itu sedang dibangun. Jadi misalnya contoh, dia itu belajar tentang air. Kalau dia tuh misalnya begini, kalau biasanya kan guru-guru PAUD banyak yang begini nih. Nah, hari ini kita belajar tentang ayam gitu ya. Ayam binatang berkaki dua apa saja? Ada ayam, ada burung dan sebagainya. Mereka menyebutkan itu. Nah, pertanyaannya ketika mereka sudah paham ayam kakinya dua, burung yang bisa terbang itu apa aja gitu, apa makna untuk hidupnya gitu loh? Apa makna hidupnya? Apa terhadap relevansi untuk hidupnya gitu? Dan kan nggak ada gitu ya. Jadi yang namanya berkesadaran itu dia menyadari bahwa pembelajaran yang diberikan di sekolah itu ada kaitannya dengan kehidupan dia. Nah, itu adalah dia sadar apa yang dia pelajari gitu. Next. Macan. Berikutnya adalah bermakna. Bermakna itu apa sih? Bermakna itu adalah yang kontekstual, relevan dengan kehidupannya. Bahwa apa yang dia pelajari itu nanti akan ada implementasinya untuk hidupnya itu apa. Misalnya dia belajar sayur. Nah, tidak hanya sekedar dia mengenal sayur, tapi bagaimana sayur itu kemudian menjadi dia bisa misalnya contoh ya mengkonsumsi sayur karena dia tahu sayur itu sehat untuk dirinya. Ada kontekstual dengan kehidupan nyata. Satu begitu, duanya seperti tadi. Kontekstual itu apa? Yang terdekat dengan anak tadi. Ada air gitu ya. Nah, kemarin itu kita ketarakan ya pacarnya. Di sana itu membuat tema adalah dengan kereta gitu. Temanya kereta. Nah, saya tanya, apakah di Tarakan ada kereta? Enggak ada. Terus untuk apa diajarkan kereta gitu? Nah, itu adalah pemahaman yang mereka itu kadang-kadang belum ngerti kenapa sih belajarnya itu harus bermakna gitu. Kenapa anak itu tinggal di wilayah itu. Jadi hal-hal penting yang ingin kita ajarkan adalah ketika dia belajar kalau di Jakarta kita ya, kalau yang kita di Jakarta ini misalnya kita belajar tentang transportasi pada anak-anak. Yang perlu kita ajarkan apa? Anak-anak supaya tahu bagaimana etika bertransportasi. Jangan sampai seperti anak remaja sekarang nih, dia nggak tahu mana sih kursi-kursi prioritas untuk orang hamil dan sebagainya, main dia berdiri aja cekikik duduk tanpa dia tahu bahwa itu adalah bukan kursi untuk dia. Itu hal-hal seperti itu yang harus kita ajarkan. Antri di dalam membeli tiket, bagaimana dia itu tuh penting kita ajarkan itu. Gitu ya. Itu yang tidak kadang-kadang belum banyak digunakan. Sudah banyak sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran mendalam gitu ya. Tetapi masih banyak juga yang belum menerapkan itu dalam konteks pembelajaran. Kemudian yang namanya prinsip bermakna itu adanya apa? Adanya keterlibatan peserta didik dalam memecahkan masalah atau isu terdekat. Misalnya contohnya apa masalah yang terdekat? Pada saat itu tema di Jakarta itu tentang banjir. Nah, kenapa kontekstual di Jakarta itu tentang banjir? Nah, bisa kita mengangkat tema-tema yang memang menjadi permasalahan-permasalahan di daerah situ, di daerah kita gitu ya, sehingga bisa menjadi anak-anak itu berpikir untuk mencari solusi dalam perspektif anak-anak. Seperti itu. Kemudian berikutnya, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Tadi, seperti yang kita lihat dalam video, itu kan, nah anak itu belajar air. Nah, kemudian pembelajaran berikutnya di hari kedua, mereka belajar tentang terapung dan tenggelam. Ada kaitannya apa yang mereka pelajari kemarin dengan hari ini, sampai kemudian hari esoknya, sampai hari kelima.
hari keempat, kelima, dan sebagainya itu saling berkaitan sampai anak-anak tahu endingnya ternyata air itu bisa sampai dia bisa melakukan penyulingan air. Nah, penyulingan air, kenapa bisa penyulingan air? Karena bisa jadi air itu ada air kotor sehingga bisa disuling. Nah, jadi ada kaitannya dengan kehidupan mereka gitu loh. Mereka harus bisa melakukan pembersih air itu supaya bersih seperti apa. Nah, teman-teman, ini nanti akan ada kaitannya dengan taksonomi Solo. Besok kita akan membahas tentang taksonomi Solo. Ya, taksonomi Solo itu untuk asesmennya dan juga untuk pemahaman pada anak-anak pengetahuan. Itu nanti kita akan belajar tentang apa itu taksonomi Solo berdasarkan tadi ya apa yang kita saksikan. Nah, terus kemudian berikutnya adalah kebermanfaatan pengalaman baru yang diterapkan dalam konteks pengalaman belajar dalam konteks yang baru. Seperti tadi yang kita lihat, ada kebermanfaatan pembelajaran ini dengan konteks yang baru. Misalnya contoh, dia mempelajari tentang tadi tuh kita diskusi tentang gempa, karena kebetulan tadi pesertanya ada yang dari Jogja gitu ya, membahas tentang gempa. Nah, pada saat gempa itu setelah dia selesai mempelajari dalam 1-2 pekan dia mempelajari tentang gempa. Nah, pertanyaannya adalah so what gitu loh. Oh, ternyata akhirnya apa? Akhirnya mereka itu paham bahwa bagaimana mereka bisa pada saat gempa dia harus seperti apa. Untuk mitigasi bencana terjadi gempa dia harus bagaimana. Nah, ini adalah ada pembelajaran itu ada kaitannya dengan konteks setelahnya. Itulah yang nanti dalam pembelajaran di bermakna itu ada yang namanya metakognisi. Nah, metakognisi itu seperti apa? Metakognisi itu pembelajaran yang dia dapatkan di sekolah itu ada keberlanjutannya untuk kebermanfaatan hidupnya. Nah, itulah yang namanya nanti metakognisi yang akan kita bahas besok. Ya, ini sepil-sepil dulu supaya teman-teman itu sudah punya pemahaman sebelumnya. Jadi nanti besok itu teman-teman sudah mengkaitkan antara diskusi kita hari ini dengan diskusi kita besok. Nah, itulah yang namanya pembelajaran bermakna. Nah, pembelajaran bermakna itu ada kaitannya antara yang saat ini kita pelajari, kita diskusikan dengan besok. Nah, sampai akhirnya teman-teman itu bisa bagaimana membuat RPP. Kenapa teman-teman butuh membuat RPP? Karena nanti akan digunakan oleh teman-teman pada saat ngajar. Itulah yang namanya belajar berdasarkan bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Menggembirakannya nanti seperti apa? Nanti kita lihat. Ya. Jadi kemudian berikutnya menggembirakan itu, teman-teman. Balik lagi dulu Pak, masih belum yang tadi. Belum menggembirakan, yang tadi masih bermakna. Bermakna itu apa itu makna dari bermakna? Bermakna itu keterkaitan dengan bidang ilmu lain. Contohnya apa? Contohnya tadi ketika kita belajar air, nggak cuma air loh anak belajar tentang itu, ternyata mereka belajar tentang lingkungan hidup, bagaimana menjaga air supaya air itu tetap bersih dan sebagainya. Itu akan ada ilmu pengetahuan lain. Ya. Kemudian apalagi anak itu belajar air, ternyata di dalam air itu ada penyerapan. Itu belajar tentang fisika, ilmu fisika. Nah, itu bahwa pembelajaran yang kita ajarkan pada anak-anak itu terhubung dengan ilmu pengetahuan lain atau bidang-bidang lain. Kenapa seperti itu? Karena diharapkan ketika dia yang namanya pembelajaran bermakna, tadi tuh pembelajarannya itu terus nyambung gitu kan? Sehingga itu apa? Sehingga akan menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Pada saat dia SD, dia itu sudah punya bekal yang banyak untuk dia itu masuk ke jenjang selanjutnya. Terkait dengan fisika, terkait dengan matematika, terkait dengan kesiapan dia membaca menulis, itu pembelajarannya jadi sepanjang hayat. Karena apa? Pembelajarannya itu bermakna. Setiap pembelajaran yang dia lakukan itu ada kaitannya dengan kehidupan dia. Nggak kayak kita tuh dulu belajar sama dengan MC kuadrat dan sebagainya, tapi kita nggak tahu itu untuk apa. Nah, itu yang terjadi dulu ya, karena saya dulu kan fisika gitu ya, fisika tapi nggak tahu tiba-tiba jadi PAUD gitu. Nah, gitu ya. Saking cintanya sama PAUD, jadi kuliahnya S1, S2, S3-nya sampai PAUD, jadi cintanya sama PAUD gitu. Nah, selanjutnya Pak Chan. Nah, kemudian menggembirakan. Ini yang sering salah konsep terjadi di masyarakat, teman-teman sekalian. Yang selama ini dipahami oleh teman-teman, banyak yang mengatakan bahwa yang namanya menggembirakan itu adalah ice breaking dan sebagainya. Padahal bukan itu. Konsep menggembirakan dalam PM, pembelajaran mendalam, itu apa sih? Konsepnya adalah lingkungan pembelajarannya itu yang interaktif.
Interaktif itu yang seperti apa? Interaktif itu adanya interaksi antara murid dengan murid. Nah, sekarang sebutan peserta didik jadi murid ya teman-teman ya. Murid dengan murid, murid dengan guru, murid dengan media pembelajaran atau sumber belajar yang sedang dia pelajari. Itu ada beberapa hal yang membuat anak-anak itu terikat atau interaktif dengan lingkungan pembelajarannya. Yang kedua, apa sih prinsip menggembirakan itu? Prinsip menggembirakan itu aktivitas pembelajarannya itu menarik minat dan rasa ingin tahu anak. Membuat anak-anak kepo, pengen tahu. Karena apa? Karena dia senang apa yang dia pelajari, ada hal-hal baru yang dia temukan. Ya, kemudian apalagi? Menginspirasi. Nah, menggembirakan itu ketika pembelajarannya itu menginspirasi dia membuat karya sesuatu yang dia inginkan berdasarkan pengetahuan yang dia dapatkan. Dia kemudian terinspirasi untuk menciptakan sesuatu. Aku mau bikin ini, bikin ini, bikin ini. Nah, tidak hanya membuat sesuatu itu dari sisi ada produknya ya, bisa jadi dari konsep pemikiran, berbicara yang kritis itu juga termasuk adalah menginspirasi dari berbagai hal. Kemudian berikutnya adalah tantangan yang memotivasi. Apa itu tantangan yang memotivasi? Tantangan yang memotivasi itu pembelajarannya tadi tuh. Oh, bu guru tuh mau buat ini, siapa yang mau gitu. Tantangannya itu membuat dia, aku pengen ini apa gitu. Memotivasi dia itu untuk melakukan aksi. Ya misalnya tadi ada yang membuat perahu, ada yang pengen membuat perahunya entah seperti apa gitu ya. Ada yang perahu pakai plastik, ada yang botol plastik, ada yang menggunakan dus, beda-beda bentuknya terserah mereka gitu. Nah, yang terpenting adalah adanya yang namanya prinsip menggembirakan itu terciptanya keberhasilan belajar atau aha moment. Apa sih aha moment? Aha moment adalah misalnya begini. Ketika teman-teman awalnya mengetahui yang namanya menggembirakan itu ice breaking, tepuk-tepuk, seneng-seneng, anak-anak diajak nyanyi, lompat-lompat gitu ya. Awalnya mengetahui itu. Nah, begitu Bu Nita menyampaikan hal ini, gitu ya, begitu Bu Nita menyampaikan hal ini bahwa yang namanya menggembirakan itu adalah ketika lingkungan belajar yang interaktif, menyenangkan, memotivasi. Nah, teman-teman baru tahu, yang namanya menggembirakan itu. Nah, itulah yang namanya aha moment. Begitu juga anak ketika dia belajar tuh, misalnya dia mau membuat mobil-mobilan, pakai ini nggak bisa, pakai ini nggak bisa. Terus ternyata tiba-tiba, ternyata dia selesai nih menyelesaikan bikin mobil-mobilan dengan berbagai strategi yang dia lakukan, akhirnya dia bisa. Dia bilang gini, yes. Nah, itu juga yang namanya tercapainya aha moment. Ya, tercapainya keberhasilan belajar itu adalah aha moment. Ya, jadi itu yang disebut dengan aha moment. Kemudian yang namanya menggembirakan itu adalah memberikan ruang prakarsa, kreativitas anak sesuai dengan bakat dan minatnya serta perkembangannya. Itulah yang namanya menggembirakan. Jadi kalau masih anak-anak tidak diberikan ruang dia untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, itu apa yang terjadi? Tidak sesuai dengan kreativitas yang dia mau, dia belum menggembirakan. Seperti yang selama ini teman-teman mungkin, hari ini kita mau kolase ya, mewarnai ya, semuanya sudah didirect oleh guru, itu tidak menggembirakan. Karena yang namanya prinsip menggembirakan adalah sesuatu yang muncul dalam diri anak, apa yang ingin dia lakukan, apa yang ingin dia kerjakan. Gitu ya. Oke, next Pak Chan. Itu namanya prinsip di dalam pembelajaran mendalam atau deep learning. Deep learning itu bahasa bule, namanya deep learning. Kalau bahasa Pak Le-nya itu adalah pembelajaran mendalam. Ya, itu Pak Le sama Bu Le. Oke, lanjut Pak Chan. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan tentang pengalaman belajar. Apa sih pengalaman belajar itu? Ya, pengalaman belajar itu adalah pengalaman yang kita ingin memberikan pengalaman belajar pada peserta didik dengan cara apa? Dengan cara memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ya, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi yang diciptakan untuk apa? Pengalaman belajar ini yang dialami oleh individu itu dalam memperoleh apa? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tadi
Jadi seluruh aktivitas pembelajarannya itu membangun anak untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan cara apa? Memahami sesuatu tema yang diajarkan, kemudian dia mengaplikasi pengetahuan dari tema yang diajarkan. Yang terakhir adalah merefleksi. Nah, ini nanti kita akan membahas satu persatu terkait apa itu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Next, Pak Chan. Nah, ini kita akan membahas tentang taksonomi Solo. Ya, di sini taksonomi Solo itu berada pada posisi ketika anak-anak memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ya, di dalam pengalaman belajar. Nah, selama ini mungkin teman-teman mengenal dengan namanya taksonomi Bloom. Ya, yang dimana ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, sampai mencipta. Nah, kalau di taksonomi Solo, kita mengenalnya dengan 5 tahapan taksonomi Solo. Yang pertama adalah prestruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan berpikir abstrak yang mendalam. Ya, seperti apa itu prestruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak yang mendalam? Nah, itu adalah sebuah pengetahuan yang misalnya nih, ya, tadi kebetulan Bu Nita di depan peserta itu ada kue Nagasari. Ada kue Nagasari. Akhirnya kita diskusikan kue Nagasari itu dari sudut pandang taksonomi Solo. Ya, ketika prestruktural, dia itu baru tahu ini kue. Hanya satu, ini kue tok. Itu namanya prestruktural. Kalau unistruktural, dia sudah mulai tahu, oh ini namanya kue Nagasari. Itu namanya unistruktural. Kalau multistruktural, itu adalah kue Nagasari itu terbuat dari terigu yang di dalamnya ada kelapanya, ada pisangnya, dan dibungkus pakai daun pisang. Itu sudah mulai mengenal beberapa aspek. Ada aspek daun pisang, ada aspek aspek daun pisang, pisangnya. Itu namanya multistruktural, pengetahuan multistruktural. Kemudian masuk ke relasional. Apa itu relasional? Relasional adalah ketika pengetahuan itu sudah terkait dengan kehidupannya, kehidupan nyata. Misalnya apa? Oh, ini kue Nagasari yang sudah terbuat dari bla 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 tadi. Ini bisa dimakan, bisa membuat perut saya yang lapar jadi kenyang. Nah, ada relevansinya atau ada kaitannya dengan kehidupan. Gitu ya. Oh, ini kue tradisional asal dari Jogja misalnya gitu. Itu namanya relasional, sudah bisa mengkaitkan dengan kehidupan nyata. Next, belum Pak, masih yang tadi. Nah, kemudian masuk ke berpikir abstrak. Yang di taksonomi Solonya boleh dilingkar-lingkari Pak Chan. Yang di taksonomi Solonya. Ya, tadi ya, relasional. Nah, sekarang masuk ke yang extend abstrak. Apa itu extend abstrak? Extend abstrak itu ketika peserta anak-anak kita itu sudah mulai memahami bahwa oh saya mau bikin kue Nagasari ini di dalamnya pakai keju, di dalamnya pakai sosis. Nah, itu adalah extend abstrak, sudah mulai berimajinasi sesuai dengan pemikiran mereka. Nah, itu nanti akan terlihat pada saat kapan? Pada saat anak mengaplikasi. Di dalam mengaplikasi itu akan terlihat anak-anak itu masih di tahapan apa, di memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Itu akan kita tahu anak itu sudah pada tahapan apa pada saat pengalaman belajarnya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Coba next Pak Chan. Next. Nah, di sini teman-teman sekalian ya. Nah, di sini ya. Jadi nanti di pengetahuan, nanti akan ketahuan nih anak-anak itu sudah memahami di tahapan apa. Karena pengetahuan itu ada pengetahuan esensial, ada pengetahuan aplikatif, ada juga pengetahuan tentang nilai dan karakter. Ya, itu namanya pada saat memahami. Jadi nanti ada pengetahuan esensial itu seperti apa sih? Pengetahuan tentang misalnya topik-topik pembelajaran yang kita ajarkan. Nah, itu adalah pengetahuan esensial. Kemudian masuk ke pengetahuan aplikatif. Apa itu pengetahuan aplikatif? Pengetahuan anak tentang misalnya dia berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Dia tuh sudah paham tentang bagaimana
kalau berdoa kalau mau belajar itu harus berdoa. Ya, ada pengetahuan tentang aplikatif itu. Nah, ada pengetahuan tentang nilai dan karakter seperti apa? Nilai kejujuran, nilai keteguhan, pantang menyerah. Nah, itu adalah nilai-nilai pengetahuan nilai. Jadi pengetahuan itu nggak cuma pengetahuan tentang misalnya pengetahuan tema ini enggak ya, tentang itu namanya pengetahuan esensial. Ada pengetahuan tentang aplikatif, yaitu yang bisa diimplementasikan seperti antri, pembiasaan-pembiasaan lah, itu namanya kegiatan namanya pengetahuan aplikatif gitu. Nah, kemudian pada saat pada saat mengaplikasi, disitulah pendalaman pengetahuan yang ada. Dia mengimplementasikan, dia mengeluarkan ide-idenya pada saat dia itu memahami sesuatu. Diimplementasikan dalam kegiatan mengaplikasi gitu ya. Mengaplikasi itu yang seperti apa? Aplikasi itu seperti nanti anak-anak membuat tadi tuh kalau dalam video tadi ada anak yang membuat perahu dari plastik, ada yang membuat perahu dari macam-macam sesuai dengan imajinasi mereka. Nah, pada saat merefleksi, mereka itu meregulasi diri. Apa sih yang tadi mereka kesulitan? Apa yang tadi mereka sulit? Apa yang pengen mereka perbaiki? Nah, itu sudah mulai sejak usia dini, dia diajarkan untuk dia merefleksi diri. Saya salah nggak ya tadi ya? Apa yang mau saya perbaiki ke depannya? Nah, itu yang namanya nanti meregulasi diri. Nah, lanjut Pak Chan, kita bahas satu persatu terkait dengan pengalaman belajar. Pertama adalah memahami. Ya. Pengalaman belajar memahami. Memahami ini adalah bagaimana peserta didik itu memahami konteks yang akan kita ajarkan, topik atau tema atau pengetahuan-pengetahuan yang ingin kita ajarkan. Tadi udah Bu Nita sampaikan kalau yang ini ya, kalau mengaplikasi itu dia mengimplementasikan secara kontekstual pengetahuan yang dia pahami yang dia pahami tadi dari proses memahami. Kemudian merefleksi itu adalah tadi dia sudah mulai merefleksi kekurangan dirinya untuk dia perbaiki ke depannya seperti apa. Gitu ya. Nah, ini pengalaman belajar. Next. Kita satu persatu ya Pak Chan ya, kita bahas ya. Yang namanya anak memahami itu ketika apa sih? Ketika dia sedang berproses untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Dia sedang berproses ya. Kemudian apalagi menstimulasi proses berpikir peserta didik. Ya, karena memahami itu sedang distimulasi tuh proses berpikir anak. Distimulasi dia memahami sesuatu. Kemudian menghubungkan dengan konteks nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga dalam proses memahami dalam konteks nyata dan kehidupan sehari-hari. Kemudian memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif. Nah, memahaminya seperti itu. Kemudian memahami itu adalah menanamkan nilai-nilai moral dan etika, serta nilai positif. Nah, itu juga memahami. Bagaimana kita memahamkan anak-anak untuk bisa seperti itu. Kemudian yang namanya memahami itu mengaitkan pengetahuan mengkaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Ini juga memahami. Jadi nanti karakternya itu bisa karakter yang literasi juga ya bisa ya, misalnya kita membacakan buku apa sebagainya itu bisa masuk dalam memahami. Nanti kita akan bahas besok terkait dengan pengalaman belajar ini di dalam RPP. Ya. Next Pak Chan, nanti akan mendalam di dalam RPP. Nah, ini mengaplikasi. Mengaplikasi adalah menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Kemudian menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata. Terus mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut. Kemudian membangun kemampuan berpikir kritis dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuannya. Nah, ini pada saat anak-anak mengaplikasikan apa yang pengetahuan yang sudah dia dapatkan. Kita memberikan kebebasan mereka untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalahnya. Seperti mungkin tadi di dalam di dalam gambar tadi atau video tadi kita melihat mereka itu sudah punya pemahaman tentang apa itu air. Nah, ternyata itu air ada yang ada benda-benda yang bisa terapung dan tenggelam di dalam air. Kemudian dia membahas tentang membuat gitu ya, dia membuat perahu, ada yang menggunakan lem
lem tembak, ya kan? Kemudian menggunakan ada yang atasnya dipakein Yakult tadi ya, botol Yakult gitu ya. Ada yang menggunakan stick es krim. Nah, itu macam-macam mereka itu. Nah, itu apa? Kita berpikir kritis, mereka itu menyelesaikan solusi, pengen bikin perahu dengan berbagai cara. Ada yang menggunakan botol bekas, ada yang menggunakan ini itu semuanya macam-macam. Itu kita memberikan eksplorasi mereka untuk bebas berpikir kritis menyelesaikan masalahnya membuat perahu itu tadi. Next. Nah, kita merefleksi ya, merefleksi tadi Bu Nita sudah menyampaikan bagaimana dia itu mampu menceritakan apa yang dia sudah buat. Caranya itu untuk merefleksi itu kan memotivasi diri anak untuk terus belajar, gitu ya. Itu yang namanya merefleksi. Refleksi terhadap tujuan pembelajarannya. Dia itu tujuan pembelajarannya apa sih? Sudah tercapai belum? Kalau belum tercapai, kira-kira apa yang akan dia perbaiki? Gitu ya. Kemudian memiliki kemampuan metakognisi. Nah tadi, metakognisi itu apa? Metakognisi itu dia tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya setelah dia memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan terhadap tema atau topik yang kita ajarkan. Seperti tadi, tentang air, berarti dia tuh sudah tahu nih bagaimana menjaga lingkungan supaya airnya bersih. Kemudian kalau misalnya topiknya tadi gempa, misalnya dia tahu nih bagaimana memitigasi ketika terjadi gempa. Apa yang dia lakukan ketika terjadi gempa, dia harus bagaimana. Nah itu dia tahu selanjutnya itu harus seperti apa. Berdasarkan dari pengetahuan yang dia dapatkan selama di sekolah. Gitu ya. Tadi dalam proses memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, itu kan membangun pengetahuan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilan yang seperti apa? Keterampilan untuk dia bisa melanjutkan apa yang pengetahuan yang sudah didapatkan. Gitu. Next, Pak Chan. Nah, ini nanti dalam proses memahami dan sebagainya, mungkin Pak Chan boleh sepil yang warna biru, Pak Chan. Yang warna biru, Pak Chan. Yang warna biru yang mana, Bu? Yang Lanjut terus ya, lanjut. Terus. Nah, tadi yang awal. Belum. Satu lagi. Nah, ini. Okay. Nah, teman-teman, besok kita akan belajar untuk perencanaan pembelajaran. Tadi Bu Nita sampaikan di perencanaan pembelajaran itu ada pengalaman belajar. Ya, di perencanaan komponen RPP di dalam pembelajaran mendalam itu ada 4 komponen. Komponen pertama ada identifikasi, ada desain pembelajaran, ada pengalaman belajar, ada asesmen. Nah, di sini mungkin kita besok akan memperdalam lagi terkait dengan hal ini dan menguatkan kembali apa yang tadi sudah teman-teman pahami tentang prinsip pembelajaran dan pengalaman belajar. Mungkin itu dulu Pak Chan, mungkin kita akan dulu terkait dengan prinsip pembelajaran dan pengalaman belajar. Ya, prinsip pembelajaran itu tadi ingat ada BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kalau pengalaman belajar ada 3M, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Gitu ya. Jadi ini yang akan nanti kita diskusikan untuk pembuatan RPP-nya. Silakan Pak Chan, saya kembalikan ke Pak Chan untuk kita diskusi waktunya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nita Priyanti ya yang telah memberikan kita materi yang sangat luar biasa ya. Jadi kita jadi 2 sesi nih teman-teman semuanya untuk RPP dan asesmen itu kita akan bahas besok seperti itu ya. Oke, kita berikan kesempatan kepada teman-teman gitu ya untuk berdiskusi dulu. Kita boleh membunyikan kamera sendiri ya, kamera lagi suara sendiri. Silakan kepada teman-teman untuk bertanya, kita berikan waktu. Silakan untuk bertanya, raise hand. Silakan. Siapa yang akan bertanya? Ada teman-teman? Ya, silakan Bu Wiyanita Setia. Iya, terima kasih Pak Chandra. Ya. Assalamualaikum Bunda Nita. Waalaikumsalam Mbak Nita, apa kabar? Di Sukabumi ya? Iya Bunda, alhamdulillah berasa kangen-kangenan Bunda.
Selamat libur. Iya, iya, iya. Ya, semoga Bunda Nita dan juga Pak Chandra semuanya sehat-sehat ya Bun. Amin. Nah, silakan Bu. Bunda, saya merefleksi mungkin ya dari pembahasan dari Bunda Nita malam ini mengenai pembelajaran mendalam. Dan yang ingin saya tanyakan dan juga mungkin lebih ke memvalidasi. Jadi dari pembahasan ini saya menyimpulkan gitu Bun, tapi perlu validasi dari Bunda, mungkin kesimpulan saya takutnya meleset gitu Bunda. Mengenai pembelajaran mendalam ini, saya sebagai guru mungkin ini ya Bun ya, untuk menghadirkan pembelajaran mendalam untuk murid-murid, sepertinya bekal pertama yang harus disiapkan oleh guru PAUD itu khususnya adalah pengetahuan yang mendalam juga ya Bunda ya, mengenai apa yang harus dan akan kita pelajarkan atau kita sharing kepada anak-anak gitu ya Bun ya. Itu kesimpulan pertama saya. Jadi kalau misalnya kita belum mendalam pengetahuan mengenai suatu topik gitu, mungkin yang akan kita berikan atau metode yang kita berikan kepada anak-anak juga nantinya istilahnya nanggung gitu ya Bun ya, terbatas gitu. Padahal mungkin yang bisa dieksplorasi dalam pembelajaran kepada anak-anak itu sungguh sangat luas dari satu topik atau subtopik saja. Jadi mungkin apakah betul gitu ya Bun, modal pertamanya pengetahuan gurunya dulu yang harus menjadi pembelajar, yang harus mendalam dulu sehingga bisa mengupas tuntas suatu topik gitu. Ya, Dan betul sekali Mbak Wianita. Jadi ketika kita akan mengajarkan satu topik pada anak-anak, yang menjadi keywordnya, yang menjadi kuncinya adalah value apa sih yang ingin kita ajarkan, endingnya dari materi itu. Kalau kita sudah tahu endingnya, maka proses-proses mencapai ending itu akan menjadi proses pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak. Maka gurunya ketika dia belajar tentang misalnya tanaman, dia nggak hanya cuma belajar tentang tanaman itu ada tanaman merambat itu apa saja sih, manfaatnya apa, jenisnya apa gitu. Nggak cuma itu, tetapi ketika dia membahas tanaman, sampai endingnya adalah bagaimana anak-anak memiliki kecintaan untuk menjaga tanaman, supaya apa? Supaya hijau Indonesia ini kemudian apa? Sehingga bumi ini menjadi terjaga gitu, tidak terusak oleh tangan-tangan manusia. Nah, seperti itu endingnya itu tahu. Jadi nanti tahu mau akan kemana pembelajaran ini untuk anak-anak gitu. Nggak cuma setengah, hanya tahu manfaatnya apa, terus jenis-jenisnya apa. Itu kan baru sampai tahap pengetahuan. Kalau di dalam taksonomi Solo itu hanya baru tahapan multistruktural. Masih ada relasional, apa kaitannya dengan kehidupannya, itu nggak sampai. Apalagi tahap extend abstrak belum sampai. Nah, maka gurunya juga harus belajar sampai tahapan bagaimana yang kita ajarkan ini value-nya apa untuk anak-anak nantinya. Jadi harus belajarnya mendalam. Seperti tadi air, nggak cuma sekedar jenis air apa, air itu seperti apa, pemanfaat air apa, nggak cuma itu untuk mencuci, untuk ini nggak cuma itu, tetapi bagaimana air itu kemudian berkaitan dengan kehidupan dunia supaya terjadi keseimbangan ya. Kayak tadi tidak terjadi air yang kotor, akhirnya melakukan penyulingan. Nah, itu adalah mendalam gurunya. Jadi betul sekali yang tadi disampaikan oleh Mbak Wianita ya, bahwa kalau anaknya mau diajarkan mendalam, gurunya harus tahu dulu mendalam. Kalau gurunya nggak tahu ya cetek sama-sama cetek. Orang anak belum tahu tentang sebuah pengetahuan sampai mendalam, nah, maka gurunya dulu yang harus paham sampai mendalam, baru dia bisa menularkan virus mendalamnya itu ke anak-anak gitu. iya Bunda, Seperti ini itu. mau tanya Bun. Saya tuh kebetulan di sekolah sekarang sedang belajar tentang rumahku ya Bunda ya. Saya tuh lebih ke nge-goals-nya. Itu kan goals itu berarti tujuan pembelajaran kita boleh masing-masing guru itu memiliki tujuan pembelajaran masing-masing ya Bunda ya. Tidak ada ini gitu kan. Yang menjadi goal saya itu karena dominasi 100% murid saya itu muslim ya Bun ya di sekolah. Jadi goals terakhir saya belajar tentang rumah itu menjadi goalsnya adalah
anak-anak menjadikan rumah baiti jannati gitu Bun. Jadi di sana saya mulai mengarahkan dari mulai bagaimana bentuk rumah, guna rumah, sampai akhirnya ini saya belum ini Bun belum nyampe goalsnya. Yang saya inginkan sampai terakhirnya anak itu mencintai rumah, menjaga kebersihannya, menjaga kerukunan di dalamnya. Iya. Pun di dalam prosesnya itu buat perencanaan ya Bun ya, misalnya Iya, 2 minggu. jadi nanti endingnya adalah bagaimana rumah itu menjadi tempat yang nyaman untuk anak-anak pulang. Karena di dalamnya itu kakak beradiknya saling menyayangi, kakak beradiknya saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sehingga dia itu akan kangen pulang ke rumah. Dan akhirnya apa? Menjadi rumah itu sebagai sebuah ekosistem yang paling kecil yang nyaman untuk dia belajar dan bertumbuh gitu. Iya Bun, dan dalam prosesnya membuat perencanaan Bun. Tapi ternyata setelah menggali dari hari ke hari, itu kan ternyata jadi meluas ya Bun ya. Jadi meluas dari awalnya kita membicarakan tentang kebersihan rumah, kerukunan di dalam rumah, kemudian ada permasalahan-permasalahan yang timbul dari anak-anak sendiri setelah digali. Apakah mungkin boleh Bunda, maksudnya di dalam prosesnya itu tidak sesuai perencanaan gitu Bun. Jadi nambah hari ini dan nambah pembahasan yang lain gitu Bun. Sekali lagi, kita juga harus melihat minat anak. Jangan sampai anak itu udah jenuh dalam satu tema harus berganti. Jadi kita lihat juga minat mereka itu ketika mempelajari itu masih menarik enggak, kan harus tadi menarik minat anak. Kalau anak sudah tidak menarik ya kita harus berganti ke topik yang lain gitu. Tetapi poin-poin yang sudah kita rancang gitu ya untuk sebuah tema rumah itu sudah sampai gitu. Kecuali memang anaknya menarik sekali, seneng terus nggak apa-apa. Nanti dari rumah itu kan bisa nanti muncul makanan yang dia sukai di keluarga. Banyak sekali sebetulnya bagaimana berinteraksi dengan tetangga, dengan teman, bisa jadi semua bisa banyak sekali hanya dari sisi rumah. Iya Bunda, terima kasih. Dan mungkin kesimpulan akhirnya balik lagi Bunda ya, pembelajaran mendalam itu poinnya terbesarnya itu mungkin dari potensi gurunya juga ya Bunda ya, harus belajar dengan, dan itu menjadi suatu tantangan juga Bunda, apalagi seperti saya di Kabupaten Sukabumi itu kan ribuan ya Bunda ya PAUD-nya, dan belum semuanya PAUD, masih banyak yang belum berkuliah gitu ya Bunda ya, masih banyak yang SMA gitu. Dan mungkin itu menjadi suatu tantangan juga Bunda, karena tanpa ilmu ya memang logikanya memang sulit sih Bunda menghadirkan pembelajaran mendalam. Dan kesimpulan terakhirnya mungkin Universitas Pancasakti sebagai solusinya. Ya, betul sekali ya. Siap Bu Wina ya. Ajakin teman-temannya. Silakan Bu. Satu pertanyaan lagi ya Pak Chan, mungkin besok kita akan lanjutkan ya Pak Chan. Diskusinya kita nggak cukup sampai di sini karena nanti di RPP, kemudian di assessment, kemudian di kolaborasi inquiry itu mendalam sekali. Jadi nanti teman-teman bisa berdiskusinya panjang di situ. Ya. Oke, silakan teman-teman yang akan berdiskusi, yang ingin bertanya. Monggo teman-teman. Oke, ada yang ingin bertanya atau cukup? Oke, kalau cukup silakan closing statement dulu Ibu. Teman-teman sekalian gitu ya, pembelajaran mendalam ini adalah bukan sesuatu yang baru sebetulnya bagi sekolah-sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran secara secara mendalam tadi gitu ya. Tapi banyak teman-teman di luar sana yang masih belum. Karena itu apa? Karena itu teman-teman nanti punya satu hal yang harus teman-teman bagikan kepada teman-teman yang lain setelah mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan oleh PAUD-Net. Karena PAUD-Net itu akan terus ada kegiatan-kegiatan yang peningkatan kompetensi guru secara non formal di malam hari. Ya, karena malam hari itu adalah waktu teman-teman istirahat, tapi juga teman-teman bisa untuk meningkatkan kompetensi diri. Nanti kita akan membedah dari taksonomi Solo itu yang seperti apa satu persatu gitu ya. Terus nanti kita akan membedah lagi bagaimana penilaiannya, asesmen formatif, sumatif seperti apa. Nah, nanti supaya lebih mendalam lagi, kita kaitkan dengan permasalahan-permasalahan penilaian yang ada di
di sekolah, di lembaga-lembaga PAUD. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja Pak Chan dari saya. Terima kasih banyak diskusinya pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberi sedikit inspirasi untuk teman-teman untuk besok kita berdiskusi lanjutannya. Terima kasih dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Nita. Selanjutnya bagian saya nih teman-teman semuanya. Jadi kami dari PAUDNet itu akan memberikan sertifikat kepada teman-teman yang mana jumlah JP-nya itu adalah 40 JP. Hanya saja kegiatan ini teman-teman semuanya tidak serta-merta mendapatkan sertifikat gitu ya. Kami akan memberikan tugas ya, tugasnya itu di grup. Untuk sesi pertama ini kami ingin teman-teman membuat resume terkait dengan materi yang mana kita tadi udah mempelajari ya apa namanya tadi itu adalah bahwa pembelajaran itu bermakna berkesadaran, bermakna menggembirakan, kemudian mengaplikasikan, merefleksi dan memahami seperti itu. Nah, cukup dua itu dulu gitu ya, dua itu dulu yang akan kita berikan tugas ya, yaitu bagaimana teman-teman bisa memaknai materi yang disampaikan oleh pemateri kita tadi. Yang pertama itu adalah terkait dengan berkesadaran, ya, bermakna, menggembirakan. Yang kedua terkait dengan memahami, mengaplikasikan, sama merefleksikan. Seperti itu. Untuk apa namanya PPT itu akan kami serahkan besok malam gitu ya. Jadi sebagai pemantik dulu teman-teman untuk menyerahkan tugas pada kami terkait dengan hari ini seperti itu. Jadi hari ini ada tugas dulu ya. Bagaimana teman-teman memaknai apa sih pembelajaran mendalam tadi? Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Nita Priyanti terkait dengan konsepnya dulu ya. Konsepnya terkait dengan pembelajaran mendalam. Nah, besok baru kita akan bahas terkait dengan bagaimana membuat perencanaan pembelajarannya, kemudian asesmennya. Nah, ada yang mungkin teman-teman belum ngeh ya, dengan panduan yang terbaru itu kita dulu ingat yang namanya IKTP gitu ya. Nah, sekarang ada KKTP. Nah, nanti juga kita boleh tanyakan juga gitu ya. Yang terbaru itu ada namanya KKTP. Apakah sama KKTP sama IKTP seperti itu? Oke, itu dulu ya. Jadi source kita pada hari ini ya sampai besok ya ataupun kuliah singkat kita. Semoga ini teman-teman bisa benar-benar bisa memahami gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman ikut yang diadakan oleh BBTK gitu ya ataupun kantor GTK itu sebenarnya itu materinya sama, hanya saja materinya itu kita kemas dengan apa namanya sedemikian rupa karena materi yang disampaikan oleh Bu Dr. Nita dengan yang lainnya itu adalah masih umum gitu ya, materinya masih menggunakan untuk jenjang semua jenjang, mau PAUD, SD, SMP, ya SMA gitu ya, SMK itu masih umum gitu ya. Hanya saja ini kita kemas khusus untuk pendidikan anak usia dini itu intisarinya apa seperti itu, sehingga tidak ada miskonsepsi gitu ya terkait dengan bagaimana pembelajaran mendalam ini ataupun deep learning ini, sehingga kita benar-benar bisa memahami gitu ya bahwa deep learning itu bukan hal yang baru tadi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Nita Priyanti. Nah, jadi deep learning itu adalah ekstraksi dari berbagai metode. Dulu teman-teman masih ada ingat namanya PyChem gitu ya, ada PyChem Gembrot gitu ya, kemudian ada pembelajaran kontekstual, kemudian ada active learning dan seterusnya. Sebenarnya itu intinya sama, bagaimana kita mengaktifkan siswa ataupun mengaktifkan murid kita untuk memahami proses pembelajaran. Nah, pembelajaran yang ada di satuan pendidikan itu harus dikontekstualisasikan di kehidupan nyata. Contohnya, teman-teman, saya ingin tanya, dulu teman-teman waktu SMA belajar yang namanya kalkulus, integral, belajar nggak integral? Ya, integral itu ada namanya kalkulus gitu ya, integral. Pertanyaannya, kira-kira kontekstual di kehidupan nyata apa? Kita nggak tahu kan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Kemudian ada lagi belajar apa namanya fisika tadi yang disampaikan oleh
Bu Dr. Nita. Kita hafalin tuh rumus kuantum, kemudian ada rumus apa namanya, ada juga hukumnya siapa, hukum Newton dan seterusnya. Kita hanya menghafal saja. Jadi dulu zaman dahulu kali ketika kita belajar itu kita dituntut untuk menghafal. Nah, kemudian taksonominya masih menggunakan taksonomi Bloom, tetapi itu baru C1, hanya mengingat gitu ya, atau menghafal. Nah, sekarang itu ada taksonomi Solo yang mana itu ekstraksinya lebih dalam seperti itu, bahwa pembelajaran itu ya benar-benar itu tadi ya harus bermakna, menggembirakan, kemudian tadi ada aha moment gitu ya, yang mana ketika kita belajar nih, anak-anak belajar, oh saya butuh ini, oh saya butuh itu gitu ya. Kemudian dia bisa memahami nih apa yang ia pelajari gitu ya. Dia bisa mengkonstruksi apa namanya pikirannya untuk melakukan regulasi tadi, regulasi diri. Ketika dia punya pengalaman baru. Contoh gini teman-teman. Teman-teman pasti mengajarkan mencampur warna. Benar nggak? Mencampur warna. Nah, kemudian ketika teman-teman mengajarkan itu, ketika itu misalnya warna biru dicampur dengan warna merah, itu akan menjadi warna Ungu. apa? Ungu. Nah, apa yang terjadi? Anak-anak akan gembira. Yeay! Akhirnya berubah ya warnanya. Tetapi teman apa namanya anaknya itu tidak paham. Ketika ditanya, Bu Guru, kenapa ya bisa berubah? Pasti gurunya jawabnya, iya ya kenapa ya? Dari sononya, misalnya seperti itu. Jadi kita itu bukan mengembirakan, itu seperti Pak Tarno gitu ya, yang mana ya bim salabim jadi apa, prok 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 gitu. Akhirnya apa? Anak cuman oh senang gitu aja, tetapi tidak bermakna. Nah sehingga kita harus benar-benar menjadi guru itu memberikan pembelajaran itu bermakna, kontekstual. Nah suatu saat misalnya anak tidak tidak memiliki warna ungu gitu ya, tetapi dia punya warna dasar. Maka dengan keilmuannya tadi, oh saya butuh warna ungu. Oh coba saya apa namanya gabungkan saja warna biru dengan warna merah seperti itu teman-teman semuanya. Oke, untuk tugas nanti akan saya berikan LK-nya kepada teman-teman di dalam grup gitu ya. Kemudian untuk besok kita masih waktu yang sama ya jam 19.30 seperti itu ya, sampai pukul 9 ataupun pukul 21 seperti itu. Oke, mungkin itu dulu. Ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita tutup? Ada, Tidak ada ya? Boleh, Pak. silakan. Iya. Ini saya mau nanya ya. Kalau kalau saya untuk itu yang mendalam ya Pak ya, pembelajaran mendalam, kira-kira kalau dengan ini bagus, bukannya bagus ya, lebih baik dengan sentra atau lebih baik dengan raga main Pak? Kalau untuk yang persiapan. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Eti ya. Jadi sebenarnya kita kembalikan ke satuan pendidikan masing-masing. Ya, bagaimana kesiapan guru itu memahami gitu ya model-model pembelajaran. Apakah sentral lebih bagus, apakah apa namanya raga main lebih bagus seperti itu. Hanya saja ya kita sebagai guru itu bisa tadi prinsipnya untuk pelajaran mendalam tadi bahwa bagaimana ketika kita mengajar dengan sentra ya, kita mengajar dengan sentra itu bisa apa namanya menjadi pembelajarannya itu berkesadaran, jadi anaknya itu apa namanya sadar gitu ya, ada awareness, kemudian bermakna sama menggembirakan. Mau dia ragam main gitu ya, mau dia sentra, tetapi ketika kita paham terkait dengan deep learning ataupun pembelajaran mendalam, kita itu akan kedua-duanya akan sampai gitu ya, kedua-duanya akan tercapai dengan tujuan pembelajaran. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bagusan mana gitu ya teman-teman semuanya, itu bergantung kepada gurunya, mengemasnya gitu ya. Ketika saya misalnya, oh bagusan sentra, tetapi kalau misalnya ragam main gurunya itu ya tadi konsepnya deep learning itu dipahami dengan baik,
maka belum tentu sentra itu lebih bagus seperti itu. Jadi bergantung kepada gurunya bagaimana mengemas pembelajarannya. Intinya dalam konsep deep learning tadi itu adalah kita bisa mengemas pembelajaran itu, harapannya itu pembelajarannya itu menjadi pembelajaran yang penuh dengan kesadaran gitu ya, bermakna, menggembirakan. Kemudian endingnya ya dampaknya nanti anak bisa memahami, mengaplikasikan sama merefleksikan seperti itu. Makanya ketika anak bisa memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan, kita butuh memahami terkait dengan taksonomi Solow tadi. Ya, taksonomi Solow tadi sebagai pijakan kita untuk melihat anak ini apakah sudah sesuai dengan harapan kita seperti itu. Itu ya Bu Eti ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan lebih bagus mana, bergantung kepada gurunya untuk menyampaikannya seperti itu. Ya, Itu ya. seperti pertanyaan tadi ya Pak ya, gurunya harus habis pinter duluan ya. Iya, betul sekali. Iya, makasih Pak atas Oke, jawabannya. sama-sama. Baik teman-teman, mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Kita cukupkan. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama terlebih dahulu. Oke. Mohon yang mau buka kamera, dipersilahkan. Ya. Gimana sih buka kamera, Dek? Oke. Ya, yang lainnya sudah menggunakan baju kebesaran ya. Oke. Sekarang kita gaya KTP dulu ya, gaya KTP. Oke, gaya KTP. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang kita kasih love-nya dong. Ya, yuk kasih love-nya dulu. Ya, 1, 2, 3. Ya, Bu Nurjana kasih love. Oke. Iya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu dulu untuk malam ini. Saya akan berikan tugas di dalam grup gitu ya. Jadi mohon maaf ya. Waduh, ini kok kayak kuliah juga gitu ya, ada tugasnya. Karena kami harap teman-teman bukan hanya penyimak gitu ya, tetapi pengetahuan itu emang harus dipelajari dan diaplikasikan. Oke, itu dulu untuk malam hari ini. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama teman-teman. Terima kasih Pak. Sehat semua ya teman-teman. Ya. Amin, amin. Amin. Silakan Kak Teddy di